Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aliran-aliran di dalam Islam ataupun aliran-aliran ilmu kalam. Jadi sebagaimana yang saya katakan dulu, bahwasanya Islam awalnya adalah satu. Kemudian Islam ini nantinya akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sebagaimana yang saya katakan, umatnya Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Kemudian umat Nasrani akan terpecah menjadi 72 aliran ataupun golongan. Sedangkan umat kita, umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang beberapa golongan saja. Jadi apa sebenarnya manfaatnya ketika kita belajar macam-macam aliran ilmu kalam ini ataupun macam-macam aliran yang ada di dalam agama Islam ini, agar kita semuanya selamat, agar kita bisa menganut manakah aliran Islam yang benar, sehingga ketika kita sudah meninggal, kita tidak masuk neraka, agar kita bisa masuk surga. Jadi itu semuanya adalah manfaat dari kita belajar dari macam-macam aliran ilmu kalam. Oleh karena itu, coba direnungkan, coba diperhatikan apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan pada kali ini. Insya Allah pada kali ini kita akan belajar tentang dua aliran ilmu kalam saja, ataupun dua aliran yang ada di dalam agama Islam. Aliran yang pertama, yaitu aliran yang pertama kali muncul di dalam agama Islam, yang awalnya satu Islam tapi muncul ada namanya aliran Khawarij. Jadi Islam, kemudian bawahnya ada aliran Khawarij, yang mana arti Khawarij ini adalah kharaja yakhruju, yang artinya adalah keluar. Khawarij ini awalnya adalah awal munculnya di mana pada suatu saat, pada zaman dahulu, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini berperang dengan sahabatnya sendiri, dengan teman sesama agama Islamnya sendiri, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada saat itu mereka melakukan perang yang dinamakan perang Siffin. Apakah itu perang Siffin? Yaitu tadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa perang ini terjadi? Karena memang perang ini terjadi karena Muawiyah bin Abi Sufyan meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar presiden atau khalifah Ali bin Abi Thalib pada saat itu untuk mencari siapa yang telah membunuh Utsman bin Affan. Jadi Muawiyah ini masih keluarga, masih kerabat dari Utsman bin Affan yang mana meninggalnya karena dibunuh. Oleh karena itu Muawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar untuk segera menyelesaikan siapakah yang membunuh keluarganya tersebut, yang telah membunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah perang yang dinamakan perang Siffin, yang mana akhirnya setelah perang, karena memang Muawiyah bin Abi Sufyan ini hampir kalah, kemudian Muawiyah ini mengajukan rundingan, ataupun bahasa Arabnya adalah tahkim. Nah, pada saat itulah orang-orang dari pengikutnya Ali bin Abi Thalib ini keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib. Mereka demo kepada Ali bin Abi Thalib, mereka tidak mau menggunakan tahkim. Mereka tidak mau menggunakan yang itu tadi. Jadi maunya mereka perang, siapakah yang menang, ataukah mereka menginginkan sebenarnya Ali bin Abi Thalib saja yang telah menjadi presiden ataupun yang menjadi khalifah. Mereka tidak mau jika dirundingkan nanti dan hasil rundingannya adalah Muawiyah yang menjadi khalifah. Oleh karena itu Khawarij ini keluar. Orang-orang yang keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib ini, orang-orang yang keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib inilah dinamakan Khawarij, yang mana Khawarij artinya adalah keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi ya, Khawarij ini keluar karena ketidaksetujuan keputusan dari Abi Thalib untuk mengadakan tahkim, untuk bermusyawarah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan tentang siapakah nanti yang akan menjadi khalifah
tentang siapakah yang akan menjadi presiden pemimpin Islam pada saat itu. Nah, tokoh-tokoh Khawarij ini ada banyak sekali ya. Namun ada beberapa hal yang harus kita ketahui, yang harus kita tahu lah. Setidaknya beberapa hal ya. Ada beberapa orang yang harus kita ketahui. Aliran Khawarij ini ataupun tokoh-tokoh orangnya Khawarij ini setidaknya ada berapa ya? 6 atau berapa gitu ya. Nah, setidaknya kita hafal. Yang pertama adalah Al-Muhakkimah. Yang kedua adalah Nafi bin Al-Azraq. Kemudian Ziyad Al-Asfar. Ada juga Abi Baihas Al-Haysham bin Sabir dan Najdah bin Atiyah. Jadi masing-masing tokoh ini sebenarnya mempunyai pandangan, mempunyai keyakinan Islam yang berbeda lagi, keyakinan berbicara beribadah, berkeyakinan kepada Allah yang berbeda lagi sebenarnya. Jadi kalau dijabarkan sangat panjang nih. Nah, ajaran Khawarij ini pokoknya itu tadi. Yang pertama, mereka keluar dari barisannya Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang berdosa besar ya, orang-orang yang dosa besar itu dianggap menjadi orang kafir. Jadi ketika kalian melakukan zina, contohnya begitu ya. Contohnya ada orang yang berzina, maka langsung diklaim menjadi orang kafir. Dan karena memang orang kafir, langsung bagi orang-orang Khawarij ini boleh dibunuh. Akhirnya banyak yang dibunuh. Jadi alirannya Khawarij itu berkeyakinan begitu. Orang yang melakukan dosa besar, apapun itu dosanya, dosa besar yang apapun itu dosa besar, maka langsung diklaim, maka langsung dikatakan, oh kamu kafir dan wajib dibunuh. Ini adalah aliran Khawarij. Jadi ciri khasnya Khawarij itu begitu ya. Jadi mengkafirkan orang yang dosa besar. Seharusnya beda, orang kafir itu adalah orang yang di luar agama Islam, sedangkan dosa besar dia masih Islam, masih muslim, tapi hanya saja dosanya itu banyak, dosanya itu besar. Dan nanti ketika dia sebelum masuk surga, dia harus membersihkan dosanya dulu di neraka setelah ditimbang ya tentunya. Setelah ditimbang antara amalan kebaikan dan keburukannya, kok banyak keburukannya, maka harus dibersihkan dulu di neraka. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah aliran Khawarij. Kemudian kita akan menuju ke aliran selanjutnya, yaitu setelah Khawarij yang keluar dari barisan Ali tadi namanya Khawarij, sedangkan pengikut setianya Ali ada yang namanya Syiah. Syiah itu artinya pengikut. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, jadi Ali, barisannya Ali mempunyai dua golongan, barisan pasukan perangnya Ali tadi ya. Satu golongan Syiah, yang kedua adalah golongan Khawarij. Jadi Syiah ini yang masih setia dengan Ali, sedangkan Khawarij ini yang keluar dari pasukannya Sayyidina Ali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau pusatnya Syiah sampai sekarang itu ada di Iran ya. Di Iran itu banyak sekali orang-orang Syiahnya. Sedangkan ajaran Syiah, mereka berkata bahwasanya yang paling tepat yang menjadi imam, yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW adalah Ali bin Abi Thalib, sebagaimana saya katakan tadi ya. Jadi Khawarij pun juga sebenarnya juga gitu. Mereka setuju kalau memang Ali bin Abi Thalib yang menjadi khalifah. Tapi mereka tidak setuju ketika Sayyidina Ali ini melakukan rundingan, melakukan tahkim dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi mereka menganggap Ali ini tidak mau memakai hukum Islam, tidak mau memakai hukumnya Allah. Akhirnya Khawarij ini keluar dari barisan Ali dan menganggap bahwasanya Ali ini menjadi orang kafir, yang awalnya mengagungkan Ali kemudian menjadi orang yang mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali tidak mau menggunakan hukumnya Allah. Dan orang Syiah ini menganggap bahwasanya imamah ataupun kepemimpinan, adanya khalifah itu menjadi keimanan.
Jadi kalau di dalam Syiah itu rukun iman yang keenam bukan iman kepada qada dan qadar, tapi beriman kepada khalifah, beriman kepada imamah, kepemimpinan. Dan di dalam ajaran Syiah, di dalam Syiah ini ada beberapa aliran juga. Seperti tadi yang saya katakan di awal, Khawarij memiliki aliran lagi, dan di Syiah juga memiliki aliran lagi. Ada namanya Kaisaniyah, ada yang namanya Syiah Zaidiyah, ada namanya Syiah Imamiyah. Baik anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi ya, dua aliran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan belajar lagi aliran-aliran yang lain agar kita tahu aliran manakah yang benar, aliran yang manakah yang harus kita ikuti sehingga Islam kita itu selamat, sehingga ketika kita nanti meninggal kita tidak meninggal dengan aliran sesat, sehingga ketika kita meninggal tidak masuk neraka tapi kita meninggal masuk surga karena kita sudah memilih aliran Islam yang tepat ataupun aliran Islam yang benar. Baik, marilah kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kalau memang belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar ataupun WA langsung ya, agar kita semakin paham, karena ini merupakan pelajaran yang sangat penting sekali karena akan menentukan kehidupan kalian setelah ketika kita sudah meninggal. Apakah benar-benar kita beraliran Islam yang benar, ataukah kita mempunyai aliran yang sesat sehingga kita tidak bisa masuk surga dikarenakan kita mempunyai pemahaman yang salah, mempunyai kepahaman yang sesat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.